Masih di podcast Ruang Tengah Radio. Kali ini kita udah kedatangan Markom Manager dari Gaya Bumi Raya City. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Waalaikumsalam. Erlangga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya terakhir ketemu Bapak itu tahun 2021 awal, pas launching aja. Pas Itu launching abis ya. itu nggak ketemu, karena mungkin berbeda. Pak Erlangga kan Markom Manager, kalau saya kan penyiar, jadi nggak bisa ketemu gitu Pak ya. Oke, Pak Erlangga baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Guys, Iya. semakin fresh aja ya, semakin kesini ya. Amin. Semakin muda ya. Amin. Sepertinya gaya juga seperti itu ya. Insya Allah. Amin, Insya Allah. mudah-mudahan. Iya. Oke, Ibu Villa rahimakumullah, ini ada markom manajernya sendiri ya, Pak Erlangga. Tapi tadi katanya minta disapa dengan Pak R aja ya, Pak R. Oke, R. Pak R, gimana nih kita mau ngobrol-ngobrol sedikit seputar perkembangan Gaya dari awal grand opening, launchingnya itu sampai sekarang mungkin sekitar udah setahunan ya Pak ya. Saat ini sih belum genap 1 tahun. Mhm. Nanti tanggal 21 Januari 2022 baru genap 1 tahun. Oke, Oh ini ya, launchingnya kemarin ya, Januari di 2021 ya Pak ya. betul. Gimana tuh Pak perjalanan 1 tahun ini yang udah berlalu di Gaya Bumi Raya City? Ya, perjalanannya sih sangat-sangat penuh perjuangan sebetulnya. Mhm, Seperti yang kita tahu bersama 2020, 2021 itu global ya, mhm, perjuangan yang sangat struggle ya. Termasuk dari Gaya Bumi Raya City juga. Setelah kita berkomitmen untuk buka di tengah-tengah kondisi pandemi dengan tujuan tetap bergerak di dalam situasi yang memang sangat sulit. mhm, Alhamdulillah dengan usaha, niat dan kerjasama kolaborasi kolaborasi seluruh pihak tetap berjalan sehingga banyak perbaikan dari awal pembukaan yang mungkin teman-teman juga sudah bisa tahu sendiri mhm, kondisinya sehingga mencapai posisi tahap ini. yap, Total okupansi saat ini sudah mencapai di 60%. 60%. Terkait juga kondisi tenan-tenan kita juga yang Mhm, sudah mulai membaik sehingga proses hingga Januari saat ini 60% okupansi tenan sudah terpenuhi, aktivitas event, aktivitas exhibition pun sudah mulai hidup kembali lah walaupun belum kembali normal. mhm. Nah yang jarang kita ketahui kan mungkin kayak internalnya ya Pak ya, kayak tadi Wow, tenan-tenan ya, oke sempat oke oke. sempat disinggung juga soal tenan. Heeh, Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dari 2019 ya, ini kan pandemi lumayan juga ya Pak ya. Kayak orang pun minat untuk datang ke mall untuk liburan itu kan pasti terbatasi karena emang nggak boleh beramai-ramai. Nah ini pasti ada dorongan dari tenan-tenan Don ya. Gimana nih kita tetap di Bumi Raya City atau seperti apa kayak gitu, karena kunjungin mall udah nggak boleh kayak gitu kan ya. Ini beberapa flashback beberapa waktu lalu ya Pak ya. iya ya. Nah itu gimana mengatasi atau meyakinkan tenan-tenan dan pekerja sama kerjasamanya yang udah dibuat selama setahun belakangan ini Pak, supaya tetap nih ayo kita bertahan, pasti berlalu kok gitu. Iya iya. Motivasi ya. Enggak. Ini strateginya aja nih karena Marco manager gitu ya. Oke, gimana Pak? Pada dasarnya sih tidak mudah ya Mhm, untuk memberi keyakinan ke teman-teman karena kita tahu kemampuan masing-masing gitu mhm, dari setiap perusahaan. Tapi yang pasti bahwa kami Gaya Bumi Raya City beserta manajemen tetap berpikir positif dan kita tidak bisa berdiam diri di tengah pandemi yang mungkin kesannya hanya pasrah saja gitu iya, kan ya. mhm, Tapi tetap harus berusaha, gimana caranya dan ini menjadi sebuah challenge tersendiri khususnya buat saya mhm, gimana supaya membuat Gaya ini tetap bisa maju dan berkembang. Bukan trik untuk meyakinkan tenan, tapi mungkin kita tetap memberikan kepercayaan, saling mengisi, tetap membina komunikasi satu sama lain, apa yang menjadi kekurangannya teman-teman dari tenan, apa yang menjadi kemampuan dari kami, dari manajemen, itu kita saling sharing, sehingga kita saling bisa meng-cover
kekurangannya dan saling mensupport dari sisi kelebihannya masing-masing. Kelebihannya yang penting adalah saling terbuka Betul. dan juga untuk meraih kepercayaan itu Iya, sendiri ya Pak ya, sehingga betul. bisa bertahan sampai sekarang. Dan Iya. yang dulu lumayan tandus karena Hmm. baru dibuka ya Pak ya. Wah. Sekarang udah pohonnya udah tinggi-tinggi tuh, Masya Iya, Allah. Tadi saya ke sana ya, iya. air mancurnya sudah ada di kolam, terus santainya udah enak banget. Apalagi sesuai banget dengan konsep sekarang, kan kita masih prokes ya Pak ya. Hmm, Jadi kalau di satu ruangan beramai-ramai itu agak ya gimana gitu ya. Jadi kita betul. harus cari tempat santai yang memang outdoor, tetap bisa menikmati udara segar, tapi juga tetap taat prokes. Iya. Kayaknya di Gaya pas deh. Amin. Saya boleh jadi SPG-nya Gaya? Boleh jadi Oke, markup boleh ya. jadi markup ya. Jangan dong, nanti Tukeran saingan sama minta. Bapak. Jangan, oke. Kembali ke gimana perjalanan Gaya di 2021. Perubahan yang paling berasa banget dari seorang markom manager 2021 sampai 2022 apa aja tuh Pak? Yang paling berubah pasti ya, semua faktor, semua sektor sih berubah ya. Mhm. Dari sisi bangunan, tampak bangunannya, fasilitasnya, kemudian okupasi tenan dan juga traffic. Itu kita mengalami grafik yang meningkat Mhm. dari awal buka hingga saat ini. Ternyata record traffic kami sih di Desember hingga awal tahun baru kemarin Mhm. itu kita mencapai traffic tertinggi. eh yang dari sisi bangunannya teman-teman juga bisa lihat sendiri kondisinya memang jauh lebih baik, fasilitasnya pun terus bertambah. Yang awalnya kita belum dilengkapi oleh lift penumpang, saat ini sudah ada, kemudian musola sudah lengkap juga Mhm. dengan kita tahu musolahnya juga Yap. standarnya juga Itu sebenarnya item utama sih Pak yang paling dicari kalau kita mau nyantai gitu kan ya. ya. Apalagi masyarakat di Pontianak kan mayoritasnya muslim nih kayak Betul, gitu. ya fasilitas toiletnya juga kita Mhm. benahi, nursery roomnya waktu awal-awal kita belum lengkap, saat ini sudah full Mhm. nursery room, kemudian area balkon mungkin mau view agak lebih tinggi, Mhm. mandang keluar ke taman itu kita sudah lengkapi, bahkan kita baru saja kerjasama dengan PLN Yap. memberikan fasilitas charge mobil listrik di Wah. salah satu area parkirnya. Mhm. Ya, itu kita sebagai apa ya, memberi pelayanan lah kepada masyarakat Kuburaya dan juga Pontianak ataupun Kalimantan sekitarnya supaya menawarkan fasilitas yang lebih ketika mau refreshing. Mhm. Jadi sekarang udah ada charge mobil listrik ya Betul. di Gaya Bumi Raya City. Ya. Oke. Ini Gaya. Gaya itu artinya apa sih Pak? Gaya kita ambil dari pilihan nama, kita ambil dari bahasa Yunani. Mhm. Gaya ini kalau bahasa Inggris Mother of Earth. Mother of Art. Iya, artinya kalau dari bahasa Indonesia itu Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi. Kenapa itu mungkin dari sisi posisinya kita berada di Kalimantan, di Borneo, tempat Mhm. jantung dari dunia, jantungnya dunia. Mhm. Hutan berpusatnya di Kalimantan atau di Borneo, sehingga kita menganggapnya bahwa Oh, bisa sosok jadi Gaia Gaya ini ya. ini yang Mhm. diibaratkan mitos Yunani merupakan dewi yang memberikan kesuburan, Ibu Pertiwi lah, Kesemuan. seperti Oke, kalau jadi bahasa asalnya Indonesianya. tadi karena jantung atau paru-paru dunia ya Pak Iya, ya Pontianak betul. ini. Jadi that's why diambil namanya Gaya itu Betul. biar jadi kayak gitu juga Ibu Iya. Pertiwinya gitu. Ya Iya. mudah-mudahan seperti itulah nanti kedepannya ya Pak ya. Mudah-mudahan. Karena udah kelihatan sih sekarang udah hijau banget gitu. Asik banget nyantai di situ asik banget Ibu Villa. Tapi kalau mau masuk ke sana harus scan ya Pak ya. Iya, Untuk kita memang kondisinya. melakukan protokol yang memang sangat ketat Hmm. gitu, berawal dari protokol yang sudah ada, pakai Hmm. masker, jaga jarak, sehingga sampai saat ini kita menerapkan scan Peduli Lindungi. Oke, nah itu dia tadi perjalanannya dari 2021 ya sampai ke 2021. sekarang bulan Januari baru tanggal 11. Jadi belum ulang tahun yang ke-1. Iya, Belum ya Pak ya? 2 minggu lagi lah 2 kita minggu merayakan anniversary ke-1. Kalau Mhm. dari sisi perjalanan kalau sedikit boleh cerita sih, Boleh. sempat kita juga di tengah-tengah tahun kan Mhm. ada penerapan PPKM level 4 Yap. di ibu kota, bahkan sampai di Pontianak juga ya. Dan kebetulan di Kuburaya tempat Gaya ada itu hanya mencapai di level 3, sehingga menjadi satu-satunya shopping mall Mhm. bahkan di Indonesia yang tidak pernah tutup
Masya bisa Allah. di tengah-tengah pandemi. Tengah pandemi. Walaupun kita sesuaikan dari jam Mhm. operasionalnya. Yang itu never stop, nggak pernah Ya, berhenti, nggak pernah tutup. betul. Itu sih Iya. yang pasti. Jadi tetap menghadirkan sesuatu lah untuk masyarakat gitu Ya, ya. Jadi harapannya solusi. memberikan Mm-mm. apa ya? Memberikan manfaat lah buat masyarakat. Oke. Ngomong-ngomong mau ulang tahun yang ke 1 tahun, ada event kah ke depannya? Iya, kita sedang menyiapkan rangkaian activity, Mhm. event dan juga kegiatan yang sifatnya masih kita coba rahasiakan lah ya. Mhm. Karena kebetulan bertepatan lagi-lagi dengan Chinese New Year, Yap, temanya akan relate atau berhubungan dengan Chinese New Chinese New Year. Year. Betul. Oke, mungkin akan merah-merah lagi seperti launchingnya gitu ya. Eh touch Heeh. up apa touch of red tetap ada karena Mhm. itu identik dengan Imlek, Mhm. tapi akan ada sesuatu yang beda aja. Atau mungkin mau datengin artis-artis dari China? Insya Allah. KC, kalau Korea kan K-pop gitu ya. KCO C-pop, betul. C-pop, aduh salah nih, C-pop, Chinese pop, nggak ya, ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan deh, jadi biar lebih ramai lagi pengunjungnya. Iya Iya. nggak sih? Request ya. Kita Request. lebih banyak nanti munculin ke kultur Chinese Mhm. yang mungkin sesuatu yang belum muncul di Pontianak gitu. Mhm. Atau mungkin pernah muncul, hanya kita hidupkan kembali sehingga oh ini yang kita cari-cari, masyarakat bisa Mhm. berpikiran seperti itu. Harapannya seperti itu. Amin, mudah-mudahan terwujud ya Pak ya. Amin. Selain ulang tahun dalam waktu dekat ini, agendanya di 2022 apa saja sih yang mau, apalagi nih capaian yang mau dicapai sama Pak R sendiri nih untuk Gaya? Pencapaian Gaya Bumi Raya City yang diharapkan di 2022 lebih memberikan manfaat yang besar pada masyarakat yang ada di sekitar Gaya. Itu yang secara umum yang bisa saya sampaikan. Caranya bisa dengan memberikan pelayanan melalui tenan yang mulai terisi penuh okupansinya. Terbukti kita sudah akan open soon tenan H&M yang salah satunya dinanti juga, McDonald juga. Oke. Itu yang sangat dinanti sama masyarakat di sini. Konfidensial untuk tangganya tetap ditunggu aja. Wow. Itu semacam key message kami di tahun 2022, nanti 2022. ditunggu undangannya ketika Oke, opening. siap. Kemudian dari sisi event activity, signature event yang sebelumnya sudah ada Mhm. seperti Imlek, Tahun Baru, Lebaran, lalu Agustusan dan juga Natal. Karena kita paham di Indonesia secara umum dan juga di Pontianak secara khususnya terdiri dari multikultur ya. Mhm. Kita harus melayani tidak seluruh jenis ras juga agama, sehingga kita akan memberikan warna tersendiri dalam setiap periode-periode tersebut Pada periode, dengan event-event dan kegiatan yang kita siapkan. Oke. Salah satunya kita lagi siapkan festival kuliner. Mhm. Dalam waktu dekat ini juga masih dalam Proses ini ya. agenda Mhm. dalam agenda atau kalender di Chinese New Year juga, dan juga Oke. sekaligus 1 tahun kami. Jadi kemungkinan insya Allah akan menjadi festival kuliner pertama terbesar di tahun ini. Amin, nggak sabar banget nungguin ini kalau Iya. festival kuliner ini Pak ya. Ya. Ini boleh nggak spoiler dikit, kulinernya yang ditampilin itu multicultural ataukah yang hanya relate dengan Imlek aja? Kita multicultural sih. Multicultural. sebetulnya. Betul. Untuk seluruh masyarakat yang ada di sini bisa menikmati festival kulinernya sendiri. Walaupun kita sudah menyiapkan juga khusus untuk yang merayakan Imlek. Oke, siap. Nah, bicara soal event-event tadi kan udah beberapa spoiler ya, agenda-agenda di tahun 2022, kemudian capaiannya yang pastinya ingin terus menghadirkan sesuatu yang baru lah ya, yang menghibur untuk masyarakat Pontianak khususnya. Nah, kita kembali ke event yang sekarang lagi berlanjut nih, Pak R. Sekarang kan lagi ada event rumah hantu ya, rumah Iya. hantu di Gaya. Itu dari teman-teman rumah hantu Indonesia. Nah, ini gimana kok bisa kepikiran mau datengin rumah hantu gitu? Padahal situasinya kan kita lagi tahun baru, ngapa nggak festival, kenapa nggak roadshow kembang api atau kenapa nggak itu? Kenapa rumah hantu, Pak? Kenapa rumah hantu? Sebetulnya sih kita lebih ke
dari sejarahnya saya sudah dengar Rumah Hantu Indonesia sejak tahun 2009 ya. Sejak Oh, tahun 2009 betul. Eh, mm-mm. pada saat itu saya bekerja di salah satu mall di Jakarta Oke. dan kebetulan menjadi staff di sana. Mhm. Sempat join juga, terlibat juga Nah, maksudnya. baru saya tadi mau ngomong jangan-jangan Bapak talentnya nih. Oh bukan, jadi saya dari sisi mallnya Bukan ya? tetap Oh, dari sisi tetap mall dari ya. sisi mallnya Oh, bukan ya. terlibat dan kenalan dengan foundernya juga dan juga direktur utama Pak Musri. Tapi nggak sedekat sekarang. Aha. Em, Setelah 2009 ya putus hubungan, hilang hilang kontak lah, baru ketemu lagi tahun 2020 akhir kemarin. Hmm. eh dengan harapan setelah saya dengar mulai aktivitas lagi dan membuat gebrakan sukses di salah satu mall di Jakarta, kenapa enggak kita buat sesuatu yang serupa, dengan konsep yang berbeda di gaya gitu. Mhm. Sehingga masyarakat pun saya lihat di sini setelah ngobrol sama teman-teman, survei, eh, berharap ada aktivitas yang baru. Mhm. Dan kebetulan Pontianak ini sangat sangat apa ya, antusias dengan hal yang baru Yap. begitu. Nah, walaupun saya dengar juga di sini sudah ada rumah hantu, tapi Mhm. saya rasa ini rumah hantu Indonesia, saya yakin dengan kredibilitasnya akan memberikan pengalaman baru pada Mhm. masyarakat di sini dan terbukti dengan jargon barunya, Yap. eh, live horror Spektakuler spectacular live horror horror show. show. Oke, jargon dari Rumah Hantu Indonesia Ya. ya. Tapi bener banget karena saya udah nyoba masuk Oh, udah ya, Pak masuk ya. ya? Saya udah nyoba masuk kemarin barengan kru yang lainnya ya. Hmm, Udah nyoba masuk itu luar biasa sekali karena memang dia pengalamannya kan sesuai tadi saya wawancara ya. iya ya, Ininya salah satu anggotanya itu menyesuaikan dengan budaya yang ada di kota itu. Jadi karena betul, kita kuntilanak ya. Jadi lebih ke kuntilanak gitu betul. hantu-hantunya. Dan itu luar biasa sekali pengalamannya. Rumah Hantu Indonesia adalah the only one rumah hantu yang pernah saya masukin. Oh Jadi saya iya, nggak bisa terlalu perbandingan, tapi saya yakin siapapun yang masuk ke situ pasti dapat sesuatu yang baru. Jadi pasti bakal berbeda deh dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Dan luar biasa betul, sekali talent-talentnya juga. Ya begitulah. Nanti kalau mau tahu datang aja ke Gaya ya Pak ya. betul. Masih Ya, ada eventnya nih Insya tinggal Allah. 6 hari lagi, Oke, sampai tanggal 16 ya, tanggal tanggal 16 tanggal Januari. Betul. 16. Kalau Bapak Pak sendiri, Bapak udah masuk ke sana? Saya belum pernah Aduh, oh, malu-maluin kalau nggak pernah masuk. nanti di-cut aja bagian ini ya. Apa gimana? Nggak apa-apa. Apa? Jadi saya emang udah masuk Mm-mm. dari awal, kemudian sampai akhir, setiap hari bahkan harus masuk. Kalau seandainya, kalau dari saya sih, walaupun setiap hari masuk ya, Mhm. suasananya tuh memberikan pengalaman yang berbeda. Iya. Sudut angle jump Mhm. scare-nya tuh akan dirubah sama teman-teman. Oh, selalu dirubah ya Betul. posisinya ya. Jadi nggak akan rugi, nggak akan menyesal kalau seandainya saya udah pernah masuk, Mm-mm. besok harinya mau datang, itu ada pengalaman baru lagi. Hantunya ganti lagi gitu ya. Posisinya berubah gitu. Dari kostumnya, Mhm. dari posisi hantunya, kemudian jenis hantu yang mereka buat gitu. Itu memberikan pengalaman yang berbeda gitu, Pak. Mhm. Jadi jangan ragu masuk 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya bahkan setiap hari pengen, sekarang ada apa ya hari ini ya? Oh ternyata di sini gitu yang beda. Jadi seru. Seru banget nih karena selalu berubah lah, di-upgrade lah ya kreativitas. Iya ya, karena kita tahu masyarakat di sini juga merasa udah pernah masuk, tapi tapi dari Rumah Hantu Indonesia sendiri selalu memberikan Mhm. pengalaman yang berbeda setiap harinya di setiap kotanya. Walaupun periodenya selama 1 bulan, Mhm. selama 1 bulan tersebut mereka akan memberikan suasana yang berbeda setiap hari dengan minimum kostum, Mhm. angle jump scare-nya, atau jenis hantunya. Nah, itu tuh sebenarnya yang penting. Jadi biar nggak monoton sama terus Ya, gitu ya, Pak ya. Nanti betul. 10 hari eventnya 10 hari itu aja hantunya. Jadi Iya, udah berkali-kali masuk, oh pasti di sini hantunya, pasti di sini gitu. Tapi betul. kalau di Gaya ini berbeda ya, Pak ya. Dia selalu upgrade setiap harinya nih Wafila. Jadi nggak nyesel deh kalau berkali-kali masuk ya, Pak Betul. ya. Iya.
Well, itu dia event yang sedang dilaksanakan ya di Gaya Bumi Raya City. Nah, itu kerjasama dengan Rumah Hantu Indonesia tentunya. Ya, Mudah-mudahan sukses terus kerjasamanya ya, Pak. Bisa nanti amin. menghadirkan rumah hantu genre apa gitu kan? Rumah hantu genre yang bertepatan atau relate dengan Imlek atau relate dengan apa gitu kan ya. Ya, betul. Bisa menghadirkan sesuatu inovasi yang baru lagi di Gaya sehingga masyarakat nggak akan bosan-bosan datang ke Gaya atau mungkin tamannya ditambah lagi gitu ya Pak ya. Oh iya, yang pasti sih Mm-mm. 2022 selain event, selain Mm-mm. okupasi tenan, tenancy mix, Yap. kita juga pasti akan memberikan fasilitas yang baru. Mhm. Kita sedang mempersiapkan Jogging track. jogging track jadi teman-teman atau masyarakat di sini yang Mhm. mau pagi-pagi olahraga bisa di Gaya Bumi Raya Tiga City ya. juga atau eh, yang kelengkapan parkir kami juga kita benahi Mhm. sehingga bisa memberikan kenyamanan ketika masuk ke Gaya salah satunya. Oke, kenyamanan adalah hal yang utama bagi pelanggan. Jadi Betul. kalau konsumennya enak di Gaya, wah pasti nambah terus ya Pak. Oke, dan itu dia Ibu Vila Rahimakullah wawancara singkat kita. Ini bukan wawancara nih tapi TED Talk kali ya, ngomong-ngomong Ngobrol. santai ya. Ngobrol santai di podcast Ruang Tengah Radio tentunya bersama Pak R dari Parkom Manager Gaya Bumi Raya Ya, City. Thank you very much, terima kasih banyak terima Pak. kasih. Terakhir mungkin nih, boleh nggak sih kasih promo statement gitu ya? Why we should go to Gaya? Kenapa sih kita harus pergi ke Gaya? Gitu. Silakan Pak. Oke, baik. Gaya ini sesuatu yang baru, sesuatu yang unik yang kita tawarkan kepada masyarakat di Kalimantan Barat secara umumnya, khususnya di Pontianak dan juga Koburaya. Eh, Harapannya sih lebih memberikan manfaat kepada masyarakat Masyarakat. lingkungannya ya. Mhm. Sehingga apapun yang belum ada di Pontianak sebelumnya akan ada di Gaya Bumi Raya City dan sebagian sudah ada saat ini. Amin. Jadi tidak akan menyesal untuk datang ke Gaya, apapun kita terima segala bahan masukan kepada teman-teman, silahkan sampaikan di @gayabumirayacity di Instagramnya atau www.gayabumirayacity.com. Oke. Terima kasih banyak Pak R atas Sama-sama. waktunya udah mau mampir ke studio podcast Ruang Tengah Radio. Doain kita juga di sini biar Pasti upgrade terus ya betul. untuk Radio Mujahidin Mudah-mudahan tentunya. kita bisa terus kolaborasi ya. Amin. Itu yang paling penting Pak kerjasama ke depannya. Siapa tahu ada event lagi gitu Iya, kan iya ya. benar. Oke, dan thank you very much untuk seluruh tim Gaya yang sudah hadir di sini ya. Terima kasih banyak atas waktunya tentunya dan pemirsa channel dari Ruang Podcast Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di episode kali ini. Berikan komentar kalian tentunya mau episode atau konten apa lagi nih dari studio podcast Ruang Tengah Radio tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses terus ya. Semoga sehat terus Sama-sama. untuk membangun Gaya lebih upgrade lagi ke depannya. Amin. Amin. Makasih banyak Dan ya. iya, terima kasih. Kita sudahi podcast kali ini Wafila. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Tetap terus pantengin studio podcast di Ruang Tengah Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.